Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya dan salam sejahtera buat kita semua. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi berikutnya terkait dengan teknologi proses protein lanjut. Dalam hal ini kita masuk bab modifikasi atau rekayasa proses pada protein. Dan sebagai gambaran ini salah satu produk hasil rekayasa ataupun rekayasa proses dari pengolahan protein ini dalam bentuk texturized vegetable protein ya. Nah, untuk membahas terkait dengan modifikasi protein atau rekayasa proses pada protein, ini kita mengulas sedikit yang mungkin pernah disampaikan sebelumnya bahwa protein dapat dimodifikasi diantaranya untuk yang paling sederhana atau paling mudah, yaitu dalam bentuk denaturated protein atau protein terdenaturasi. Yang mana protein terdenaturasi tersebut dapat kita buat atau kita proses melalui pengubahan struktur sekunder, tersier, dan kuartener protein. Ini, jadi berubahnya susunan ruang akibat perubahan struktur sekunder, tersier, dan kuartener. Nah, dengan menggunakan apa? Bisa menggunakan panas yang bersifat nanti denaturasi irreversible, artinya tidak bisa balik lagi. Kalau sudah terdenaturasi kena panas, maka ya sudah bentuknya akan selalu terdenaturasi. Misalnya adalah telur yang digoreng. Nah, putih telur yang digoreng ya dia akan tetap dalam bentuk putih telur yang matang itu, tidak bisa kembali menjadi cair seperti albumin pada awalnya. Nah, kemudian yang berikutnya bisa menggunakan beberapa teknik yang lain seperti penggunaan asam ataupun pencapaian titik isoelektrik ya. Kemudian bisa menggunakan enzim protease atau proteolitik dan beberapa perlakuan lainnya seperti perlakuan mekanis, kemudian seperti penggojokan, pengadukan yang kuat dan sebagainya. Nah, denaturated protein tersebut nanti bisa menghasilkan protein yang seperti apa, yaitu adalah meningkatkan bioavailabilitas protein dan memperbaiki tekstur produk. Nah ini, pertama adalah meningkatkan bioavailabilitas, artinya di sini protein yang kita buat dalam bentuk terdenaturasi itu lebih mudah dicerna. Lebih banyak yang bisa dicerna daripada nanti yang lolos pada sistem pencernaan kita. Karena apa? Nah ini strukturnya yang awalnya seperti benang kusut, ini menjadi teruntai atau terbuka. Sehingga nanti enzim protease yang ada di dalam saluran pencernaan kita mudah untuk memotong-motong menjadi peptida, kemudian menjadi asam amino bebas, dan kemudian diserap untuk kemudian digunakan untuk penyusunan protein yang baru. Nah, kemudian adalah bisa memperbaiki tekstur produk. Protein yang sudah terdenaturasi, kemudian kita aplikasikan pada beberapa produk pangan, itu biasanya akan menghasilkan tekstur produk yang lebih empuk atau berongga. Berbeda dengan protein yang masih belum terdenaturasi ya. Biasanya kalau langsung digunakan untuk membuat suatu produk, biasanya dia akan membuat produk tersebut keras. Seperti misalnya pada snack bar ya. Snack bar kalau kita gunakan proteinnya itu protein kedelai langsung misalnya, dari protein kedelai langsung, maka nanti snack bar tersebut misalnya akan makin keras kalau kandungan proteinnya makin tinggi. Kemudian juga biskuit-biskuit yang kalau kita gunakan proteinnya protein langsung, protein natif, misalnya dari kedelai atau dari gandum gitu ya, protein belum terdenaturasi, maka biskuit yang tinggi protein tersebut nanti akan keras. Karena jaringan protein ini nanti bisa membentuk suatu senyawaan kompleks dengan komponen-komponen lainnya, membentuk struktur yang kompak. Tapi kalau sudah kita buat menjadi terdenaturasi, nah maka protein tersebut sulit untuk membentuk senyawaan kompleks dengan komponen lain. Sehingga nanti tekstur dari produk yang dihasilkan bisa lebih mudah hancur, artinya lebih mudah atau lebih empuk seperti itu. Misalnya dibuat snack bar, ya snack barnya menjadi lebih empuk. Dibuat biskuit, biskuitnya tidak terlalu keras, ya gitu. Meskipun tinggi protein seperti itu. Sehingga nanti bisa diaplikasikan pada berbagai macam produk supaya teksturnya itu bisa tidak terlalu keras atau
lebih mudah diterima masyarakat seperti itu. Nah, kemudian pemanfaatan denaturasi protein yang lain, ini diantaranya yang paling umum kita sebutkan saja di sini adalah misalnya pada pembuatan keju, yang mana pada pembuatan keju protein susu yang ada di sana, yang terutama didominasi oleh kasein, itu kita gumpalkan dengan bisa menggunakan sejenis asam, atau yang paling umum adalah menggunakan enzim proteolitik dalam bentuk enzim Rennet. Enzim Rennet akan merusak atau menghidrolisis secara parsial pada protein kasein sehingga nanti dia akan menggumpal atau tidak memiliki kemampuan lagi untuk membentuk emulsi sebagai pengemulsi pada susu. Dia akan memisah, menggumpal, kemudian bisa kita saring atau kita sentrifuge. Nah ini dengan penggunaan enzim Rennet yang bersifat enzim proteolitik untuk menggumpalkan kasein pada protein susu. Tetapi tidak semua protein akan tergumpalkan oleh pada pembuatan keju ini. Nanti ada yang tidak tergumpalkan dalam bentuk whey protein yang nanti bisa juga dimanfaatkan lagi untuk pembuatan produk yang lain. Nah, kemudian penggumpalan atau denaturasi yang berikutnya adalah pada pembuatan tahu. Dari protein kedelai kita gumpalkan dengan asam atau bisa menggunakan garam yang akan menggumpalkan protein dari kedelai, kemudian kita padatkan atau kita cetak, jadilah tahu yang kenyal itu, yang kandungan utamanya adalah protein. Nah, tentu kalau dibandingkan antara tahu dengan protein kedelai asli, nah tentu daya cernanya akan lebih bagus yang dalam bentuk tahu daripada kedelai asli, karena protein dalam kedelai biji itu banyak yang membentuk senyawaan kompleks dan sulit untuk dicerna. Nah ini. Nah kemudian yang berikutnya yang sempat kita bahas sebelumnya juga, modifikasi protein, yaitu bisa dilakukan dengan menghidrolisis protein tersebut atau polipeptida yang ada pada protein ini tadi. Protein yang berupa polipeptida atau suatu rantai polimer yang tersusun oleh asam-asam amino, ini bisa kita hidrolisis baik secara parsial menjadi potongan-potongan peptida yang pendek, kita sebut sebagai peptida, atau bahkan bisa dipotong lebih lanjut sampai ke unit terkecilnya, yaitu asam amino bebas. Sehingga kita bisa memperoleh protein hidrolisat dengan derajat hidrolisis yang sesuai kebutuhan. Bisa dalam bentuk peptida, bisa sampai asam amino bebas. Kalau untuk kebutuhan kaitannya dengan daya cerna, tentu yang dalam bentuk asam amino bebas akan lebih tinggi nilai cernanya. Tapi kalau untuk menghendaki sifat yang lain, misalnya kemampuannya dia sebagai senyawa bioaktif, nah ini peptida sederhana itu ternyata bisa membentuk atau memiliki aktivitas biologik sehingga dikenal sebagai peptida bioaktif. Nah ini bisa dihidrolisis, bisa menggunakan asam atau menggunakan enzim protease. Enzim protease bisa diperoleh misalnya dari enzim papain, enzim bromelin, gitu ya, atau dari protease dari mikroba. Nah, itu bisa kita gunakan untuk memotong ini suatu polipeptida asam amino, kita ikatan peptidanya kita potong sehingga akan menghasilkan asam amino bebas dan yang sisanya adalah peptida. Tergantung, nanti ada yang sifatnya motongnya dari ujung, ada juga yang acak dari tengah dan sebagainya. Tergantung dari jenis proteasenya. Nah, kemudian protein hidrolisat ini, nah ini biasanya diproduksi melalui enzimatik hidrolisis, karena enzimatik hidrolisis ini kemampuan atau aktivitas katalitiknya sangat tinggi dan spesifik, sehingga banyak dimanfaatkan untuk produksi hidrolisat protein, apakah dalam bentuk bioaktif peptida ataupun asam amino bebas. Yang cukup banyak dimanfaatkan biasanya dari protein hewani, karena biasanya protein hewani itu kalau dibuat menjadi hidrolisat protein, itu proses menghidrolisisnya relatif lebih mudah, gitu. Karena pada hewani itu biasanya kandungan airnya sudah cukup tinggi, proteinnya itu biasanya tidak dalam bentuk senyawaan kompleks, sehingga
mudah dihidrolisis seperti itu. Misalnya adalah pada ikan, nah, atau bahkan ikan-ikan kecil yang sudah mungkin tidak laku, misalnya ikut terjaring oleh nelayan, nah itu bisa dimanfaatkan menjadi bioaktif peptida ini atau hidrolisa protein. Nah, enzim protease yang bisa digunakan ini bisa berupa alkalase yang sudah beredar secara komersil, neutrase, flavoroenzim, dan sebagainya. Kemudian juga ada dari tanaman, bisa dari papain, bromelain. Nah, ini di Indonesia sendiri juga sudah diproduksi ya. Di antaranya misalnya dari perusahaan Great Giant Pineapple yang ada di Lampung itu memproduksi bromelain dari nanas. Nah, itu sudah dijual secara komersil dan cukup efektif untuk membuat hidrolisat protein ini. Nah, ini hidrolisat protein yang kemudian bisa memiliki beberapa manfaat. Kalau dalam bentuk bioaktif peptida nanti bisa bersifat sebagai antioksidan, bisa bersifat antihipertensif, anti kanker, dan juga sebagai antimikrobial. Artinya dia bisa sebagai pengawet. Kemudian dalam bidang medis bisa sebagai untuk pengobatan, bisa menjadi functional food, atau bahkan bisa menjadi untuk keperluan kosmetik. Nah, ini keuntungan protein hidrolisat yang bisa diperoleh, diantaranya kelarutannya akan meningkat, bioavailabilitasnya tentu akan meningkat, memiliki aktivitas antioksidan lebih tinggi, bisa memperbaiki tekstur, karena dengan bentuk peptida yang lebih sederhana, lebih pendek, ini juga biasanya akan membentuk tekstur yang lebih lunak dibanding protein yang native-nya. Kemudian bisa membentuk flavor. Beberapa asam amino seperti aspartat, glutamat, itu bisa menjadi flavor enhancer atau sering kita gunakan untuk membuat rasa dan aroma yang enak ya, seperti untuk pembuatan vetsin dan sebagainya, itu juga bisa. Kemudian seperti membuat totole yang dari jamur ya. Jadi jamur itu mengandung protein cukup tinggi, itu bisa dihidrolisis, nanti menghasilkan senyawaan-senyawaan terutama dalam bentuk asam aspartat dan asam glutamat. Nah, sehingga rasanya menjadi gurih, sehingga bisa digunakan untuk mengganti vetsin, tapi memiliki tingkat keamanan yang lebih baik daripada vetsin MSG ya. Kemudian juga pada pembuatan terasi. Nah, terasi itu kan juga diperoleh dari udang rebon yang kayak protein ya, kemudian di sana dilakukan hidrolisis tetapi menggunakan mikrobiologis atau menggunakan mikroba secara fermentasi. Fermentasi, mikroba akan menghasilkan protease, akan menghidrolisis protein pada udang rebon, kemudian akan menghasilkan senyawaan-senyawaan asam glutamat. Sehingga nanti terasi tersebut juga akan bisa memberikan rasa enak atau sensasi umami. Kemudian berikutnya juga bisa menjadi ini angiotensin converting enzyme inhibitor. Nah, ini bisa mencegah hipertensif tadi ya. Nah, manfaat yang lain juga bisa digunakan untuk berbagai macam. Terutama ini adalah dalam bentuk peptida bioaktif ya, kalau untuk kaitannya dengan kesehatan. Nah, ini pemanfaatan protein hidrolisat yang lain yang kalau kaitannya dengan untuk peranannya di dalam sistem bahan pangan atau bahan hasil pertanian, ini bisa bertindak sebagai emulsifier, bisa protein hidrolisat untuk hidrolisat parsial ya, ini misalnya dari protein kedelai. Kemudian bisa untuk diet, kemudian bisa membentuk foam, kemudian bisa membentuk gel. Nah, ini bisa dalam bentuk soy protein hidrolisat yang dihidrolisis secara parsial. Kemudian sebagai solubilizer bisa meningkatkan kelarutan dari komponen lain. Dan bisa menjadi fat and water holders, bisa merangkap air ataupun minyak. Dan dia juga bisa bersifat sebagai emulsifier tadi, sehingga kemampuannya bagus dalam sistem bahan pangan ini. Nah, itu tadi beberapa yang sudah kita bahas sebelumnya, hanya di refresh sedikit ya. Nah, kemudian sekarang kita masuk
rekayasa proses untuk protein yang berikutnya itu adalah pada pembuatan meat protein alternatif atau protein daging alternatif gitu ya. Pengganti protein daging. Namanya pengganti berarti dia bukan daging, tapi nanti bentuknya mirip dengan daging gitu. Karena apa? Ternyata sebagian besar masyarakat kita itu menyukai sumber protein itu yang bentuknya ya seperti daging gitu. Karena rasanya enak, dikunyah juga enak dan sebagainya. Nah, itu kita sebut sebagai meat analog. Jadi kita nanti di sini akan jelaskan bagaimana membuat protein seperti daging, tapi bahan bakunya adalah dari bahan nabati. Nah, meat alternatif ini sering disebut juga sebagai meat substitute atau meat analog, yaitu berupa produk berbasis tanaman, artinya produk berbasis nabati yang didesain untuk menggantikan daging. Ya, jadi bahannya dari nabati, misalnya adalah nanti dari kedelai atau dari kacang-kacangan yang lain, tapi nanti bisa menyerupai daging gitu. Nah, ini beberapa meat alternatif yang bisa diproduksi. Itu diantaranya sebenarnya ada banyak, mulai dari yang kita kenal sebagai mycoprotein. Mycoprotein, dari kata myco, berarti ini adalah dari jamur. Protein yang berasal dari jamur. Nah, ini berarti menggunakan teknik mikrobiologis, yang mana kita menumbuhkan atau mengembangbiakan jamur, kemudian dari sel-sel jamur yang sudah kita peroleh, itu kita ambil. Nah, itu di dalamnya banyak mengandung protein, dan ini bisa kemudian kita olah lebih lanjut menjadi seperti daging gitu. Atau jamur sendiri kan sebenarnya juga tekstur native-nya ada sudah mirip daging gitu ya, kenyal-kenyal seperti itu. Tetapi mungkin seratnya yang masih kurang, nah itu bisa kita nanti modifikasi lebih lanjut. Kemudian tofu, nah ini bisa diperoleh dari coagulated soy milk atau dari sari kedelai yang dikoagulasi. Cuma kalau tofu ini bisa dicampur dengan beberapa komponen lain atau protein lain seperti gelatin misalnya gitu. Kemudian tempe. Nah, tempe ini sering kita kenal di masyarakat dari hasil fermentasi kedelai, kemudian tumbuh jamur. Nah, ini ternyata tempe juga bisa menggantikan daging. Gitu. Makanya ada beberapa, misalnya burger tempe, nugget tempe. Nah, itu ada ya. Itu adalah karena ternyata tempe tersebut teksturnya nanti sudah agak mirip dengan daging. Kemudian ada lagi seitan, ini dari gluten, dari protein gandum. Nah, ini nanti bisa juga menggantikan daging. Dan ini yang cukup populer terakhir adalah texturized vegetable protein atau TVP, yang biasanya diperoleh dari protein kedelai. Nah, kita fokus pada ini, texturized vegetable protein, karena di antara meat alternatif, TVP ini paling populer. Nah, texturized vegetable protein ini merupakan hasil perkembangan teknologi di bidang protein ya. Yang awalnya mungkin kita kenal di sini ada kedelai, kemudian bisa diolah menjadi tempe, tahu, seitan tadi. Kemudian ada yang mengembangkan lebih lanjut menjadi ini pengganti isian burger, yang kita sebut sebagai nanti veggie burger atau bean burger. Dan kemudian dikembangkan lebih lanjut menjadi ini plant-based meat atau daging berbasis kedelai, seperti itu. Nah, istilah texturization ini digunakan karena apa? Di sini adalah kita membentuk atau membuat struktur seperti daging dengan menggunakan protein vegetable. Jadi istilah texturization ini diambil dari ini, struktur dari produk yang dihasilkan nanti mirip dengan daging. Teksturnya itu, karena strukturnya itu dibuat mirip daging, maka teksturnya juga mirip daging. Ya seperti apa?
alot-alot kenyal gitu ya. Kemudian ini didasarkan pada apa prosesnya, yaitu umumnya adalah menggunakan ini continuous cooking process with control temperature and pressure using shear force. Dalam hal ini adalah kita mengolah protein kedelai tadi dengan menggunakan perlakuan ini suhu dan tekanan yang terkendali, dan kemudian dikombinasikan dengan ini shear force atau suatu gesekan atau suatu putaran, gaya gesek ataupun gaya putaran. Nah, karena ini menggunakan temperatur dan pressure, nanti alat yang digunakan umumnya adalah menggunakan apa kira-kira? Untuk alatnya kita bisa gunakan dari extruser atau produk ekstrusi, nah, gitu ya. Jadi di dalam ini adalah prosesnya nanti akan kita gunakan proses ekstrusi, di mana pada proses ekstrusi tersebut kita akan memanfaatkan bagaimana suatu bahan kita berikan tekanan yang tinggi dan temperatur tertentu, biasanya juga temperaturnya tinggi, dan kemudian secara mengejutkan dilepaskan dari tekanan yang tinggi kemudian menjadi tekanan yang rendah. Nah, maka akan terjadi suatu perubahan tekstur dari bahan yang mengandung protein tadi. Yang awal ditekan, mampat, kemudian dilepas, maka dia akan menjadi seperti berongga. Nah, menjadi berongga. Nah, berongganya itulah nanti akhirnya membentuk suatu jaringan-jaringan yang berongga yang menyebabkan teksturnya itu menjadi kenyal-kenyal alot, ya, seperti daging. Nah, kemudian apa yang bisa kita peroleh manfaat dari texturized vegetable protein ini? Nah, kan kalau daging yang asli ini kan dari hewani, tentu banyak ikutannya kan gitu ya, banyak ikutannya seperti adanya lemak-lemak dari hewani yang beberapa dalam bentuk lemak jenuh dan bahkan dalam bentuk turunan lemak yang lain seperti kolesterol. Kan gitu kalau produk daging asli. Nah, kalau kita gunakan ini berbasis kedelai atau berbasis tanaman, maka dia dijamin tidak akan mengandung kolesterol, gitu ya. No cholesterol involved. Di sini tidak akan mengandung kolesterol. Sehingga di sini bisa memiliki potensi yang rendah untuk terjadinya penyakit jantung koroner. Karena selama ini penyakit jantung koroner, penyebab biang kerok yang paling banyak adalah kolesterol yang menyumbat pembuluh darah. Nah, kalau ini no kolesterol berarti lebih aman gitu ya untuk kesehatan. Kemudian ini low fat involved, juga lemaknya rendah. Lemaknya rendah karena kalau dari kedelai misalnya itu bisa kita pisahkan dengan mudah antara lemak atau minyak dengan proteinnya. Karena apa? Minyak yang ada pada kedelai ini sifatnya minyak-minyak tidak jenuh yang sifatnya cair, mudah dipisahkan gitu. Sehingga bisa mencegah obesitas seperti itu. Jadi ini menjadi sumber protein yang lebih murni dan rendah lemak tadi ya. Kemudian high yield, produktivitasnya tinggi. Ini kita bisa memproduksi protein analog ini, daging analog ini secara besar karena apa? Membuat atau menghasilkan kedelai itu jauh lebih mudah, jauh lebih cepat dibanding menyediakan daging gitu ya. Ya itulah akhirnya kenapa daging itu harganya mahal, karena memang ya untuk menghasilkan misalnya satu ekor sapi yang siap potong itu aja dibutuhkan waktu ya paling tidak 2 tahun gitu ya, 2 tahun atau bahkan 3 tahun seperti itu. Nah tapi kalau kedelai ini bisa jadi sekitar 4 bulan sudah panen gitu, dan produktivitasnya sangat tinggi sehingga nanti protein kedelai bisa kita olah menjadi ini meat analog dalam jumlah yang besar, dan prosesnya juga tidak terlalu sulit gitu ya dengan menggunakan proses ekstrusi tadi, sehingga nanti bisa ini menjadikan ya
memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap ini daging analog ini. Memakan seperti daging, tapi sebenarnya dia bukan daging. Tapi manfaatnya ya hampir sama dengan daging, ya, sebagai sumber protein. Nah ini low price consumer product, harganya murah. Ya karena untuk menghasilkannya jauh lebih mudah daripada tadi beternak sapi tadi. Ini jauh lebih murah, 4 bulan kedelainya panen, dan proteinnya diambil. Dan proteinnya diambil ini juga istilahnya kalau di Amerika ya, itu kedelai itu kan yang diambil utamanya kan justru minyak kedelainya sebenarnya. Gitu. Jadi kedelai ini kan paling banyak di Amerika, itu mereka lebih banyak memanfaatkan minyak kedelainya. Karena di sana sawit boleh bilang tidak ada gitu ya. Jadi minyak kedelainya diambil, kemudian sisanya bungkil kedelainya. Nah, ini istilahnya kurang termanfaatkan gitu. Sehingga seperti hanya kita mengoptimalkan limbah dari bungkil kedelai, kita ambil proteinnya karena proteinnya sangat tinggi sekali. Pada kedelai itu sekitar ya kurang lebih 30-40% bahkan gitu ya. Sehingga ini harganya murah, sehingga nanti juga bisa menghemat pengeluaran dari masyarakat untuk memenuhi kebutuhan protein. Nah ini proses pada pembuatan textured vegetable protein ini secara skematik bisa digambarkan kurang lebih pada gambar ini, di mana dari bahan protein bisa dari protein kedelai atau mungkin dari gluten, dari gandum bisa. Ini kita panas, jadi panas dan air. Kemudian di sini kita berikan tekanan yang tinggi. Nah ini di sini kita berikan tekanan yang tinggi, dan kemudian di sana bisa dikombinasikan dengan shear force atau tidak. Bisa kalau shear force sifatnya tambahan ya, bisa dilakukan atau tidak. Kalau pengen teksturnya berserat, nah itu biasanya ditambahkan shear force. Tapi kalau pengen teksturnya tidak harus berserat, tapi yang penting kenyal-kenyal alot, nah itu tidak perlu menggunakan shear force, juga tidak masalah. Nah, setelah melalui proses ekstrusi, kemudian dikeringkan, dan kemudian masuk di pengemasan. Sederhana, jadi cukup sederhana. Bisa ditambahkan nanti bahan-bahan fortifikan untuk meningkatkan nilai gizinya, itu juga bisa. Misalnya tambahkan mineral Fe misalnya, supaya ya proteinnya juga mengandung Fe, karena selama ini kalau daging asli kan juga tinggi Fe ya, atau zat besi. Nah ini juga bisa kita fortifikasikan Fe di sana. Kemudian kita fortifikasikan vitamin B, itu juga bisa. Banyak yang sudah mengaplikasikan fortifikan untuk pembuatan textured vegetable protein ini. Ini secara skema keseluruhan cukup sederhana dan relatif mudah, hanya menggunakan proses utamanya adalah proses ekstrusi dengan tekanan dan suhu tadi. Nah, di dalam prosesnya tadi, pada proses ekstrusi kurang lebih di dalam peralatannya seperti ini, di mana di sini digunakan screw atau ya screw yang diputar ya. Biasanya double screw diputar. Kemudian di sini protein dari kedelai tadi masuk, kemudian diberikan ini screw ini juga akan memberikan tekanan yang besar, dan kemudian dipanaskan sama diatur tadi kadar airnya. Dengan screw ini nanti tinggal tadi mau ditambahkan, dilanjutkan dengan shear force atau tidak. Kalau tidak tambahkan shear force ya bisa aja di sini nanti kemudian keluar langsung didinginkan. Nah, dari sini tekanan yang tinggi, di sini tekanannya langsung diturunkan dan kemudian sambil didinginkan. Gitu. Nah, sehingga nanti akan kita peroleh textured vegetable protein. Nah, tinggal nanti kemudian selanjutnya bisa dipotong-potong atau bisa dicincang atau bisa mungkin mau bentuknya tetap seperti lempengan lembaran daging juga bisa, tergantung kebutuhannya. Nah, setelah pendinginan tadi, kemudian kita lakukan pengeringan. Pengeringan yang umum biasanya menggunakan fluid bed dryer. Jadi sini kita keringkan, beri udara panas sambil beri udara angin, sehingga nanti ini seperti terbang-terbang gitu ya.
dengan pemberian udara panas ini seperti terbang-terbang, dan ini proses pengeringan ini akan cepat karena ya seluruh permukaan dari setiap texturized vegetable protein itu bisa kena panas secara merata. Dan texturized vegetable protein ini kan ringan, sehingga teknik pengeringan dengan fluid bed dryer ini efektif. Gitu. Ini tentunya adalah kalau membuat texturized vegetable protein dalam bentuk bentuk yang butiran kecil-kecil ya, seperti bakso-bakso kecil-kecil itu. Nah, kemudian setelah masuk di pengeringan, nah ini juga ada alternatif lain selain dengan fluid bed dryer, bisa menggunakan conveyor ya. Ini yang umum ya, conveyor ini teknik paling sederhana lah. Kalau yang fluid bed itu lebih bagus karena tadi bisa memeratakan seluruh permukaan dari TVP-nya. Ini dengan belt dryer juga bisa sambil didinginkan dan kemudian dikemas. Nah, kemudian ada juga kalau tadi kan setelah di ekstrusi kemudian langsung dikeringkan ya. Ada juga yang sifatnya itu texturized vegetable proteinnya ini dalam bentuk basah gitu, atau dikenal sebagai high moisture texturization atau wet texturized protein, jadi basah. Kalau pada pembuatan wet texturized protein ini yang basah ini, maka di sini setelah melalui proses ekstrusi, di sana tidak dikeringkan gitu, tidak dikeringkan tapi dibiarkan dalam bentuk lembaran-lembaran seperti daging. Ya, jadi di sini hanya didinginkan saja, didinginkan tapi tidak dikeringkan. Dan tentu kadar airnya nanti disesuaikan ya, hampir sama dengan misalnya dengan daging ya, kadar airnya berapa ini tergantung dari kebutuhannya. Kalau di sini disebutkan bisa sekitar sampai 60-70% ya, karena daging atau otot kita atau tubuh kita ini kan memang sekitar 70% kan berupa air ya, gitu. Bisa digunakan. Nah, ini contoh produk dari texturized wet texturized protein atau TVP tapi dalam bentuk basah, dalam bentuk lembaran-lembaran, jadi mirip daging seperti ini. Nah, itu tadi untuk pembuatan texturized vegetable protein yang sifatnya tidak menggunakan shear force atau hanya membuat ya teksturnya itu kenyal-kenyal alot seperti daging. Nah, kalau ingin membuat benar-benar mirip dengan daging yang berserabut, karena daging kan ciri khasnya adalah serabut, ototnya adalah otot serabut atau protein serabut ya. Nah, maka bisa kita gunakan metode yang berikutnya di sini adalah shear cell technology method. Shear cell technology method. Ya, jadi ini menggunakan suatu gesekan atau suatu putaran gitu ya. Gesekan bisa sejajar, bisa suatu circle, lingkaran. Nah, ini merupakan teknologi yang lebih baru yang menggunakan konsep flow induced structuring. Di sini bisa menggunakan dua metode, dibagi dua metode lagi, yaitu bisa menggunakan conical device based on complete rheometer. Nah, ini yang sebelah kiri ini. Menggunakan complete rheometer, di mana ini protein yang di sini ini diberi shear force dalam bentuk arah putaran. Arah putaran, sehingga nanti kurang lebih ya seratnya akan membentuk seperti serat melingkar seperti itu. Atau menggunakan ini coat cell with present cylindrical shape. Nah, ini yang sebelah kanan ini. Yang sebelah kanan ini di sini seperti tabung silinder, kemudian di sana ada protein dari kedelai tadi misalnya ya, atau vegetable protein. Kemudian diberi ini shear force dalam bentuk sejajar. Dalam bentuk sejajar, sehingga nanti akan kita peroleh nah ini protein yang bentuknya seperti daging, berserat begitu. Berserat seperti ini. Nah, kalau seperti ini kan mungkin orang sudah tidak tahu lagi ini
daging beneran atau bukan gitu ya. Kalau textured vegetable protein yang tanpa tekstur berserat tadi mungkin orang akan tahu ini kayaknya bukan daging nih gitu ya misalnya. Tapi itu pun juga belum tentu orang bisa membedakan karena mungkin kalau yang ngeh ya seperti yang ngeh itu maksudnya sadar ya. Seperti pada pop mie atau pada mie instan atau pada pasta instan. Itu kan kadang sering kita menjumpai sepertinya ada potongan-potongan daging atau ada potongan-potongan bakso gitu ya. Nah, itu sebagian besar itu berupa textured vegetable protein sebenarnya gitu. Tapi kita merasakan ya seperti kayaknya makan bakso atau makan potongan daging gitu. Ada sebenarnya sebagian itu bukan daging asli tapi dari berbasis protein nabati ini. Nah, apalagi kalau dibuat seperti ini nanti bisa dibuat makanan seperti olahan daging misalnya steak atau mungkin dibuat menjadi burger atau dibuat apa ini akan lebih ini lagi lebih menyerupai atau lebih mirip lagi dengan daging. Nah, ini beberapa produk textured vegetable protein. Ini bisa bentuknya macam-macam ya. Mau dibuat seperti potongan bakso, seperti potongan daging, seperti lembaran apa? Seperti kembang tahu gitu ya. Bisa dibuat seperti macam-macam. Ini bentuk-bentuknya aja. Termasuk bentuk yang tadi yang menggunakan sirpos tadi ya bentuknya seperti lembaran atau potongan daging pipih tadi. Nah, tentu manfaat banyak diperoleh dengan mengganti protein daging dengan protein vegetable ini. Yang diantaranya adalah ini pertama adalah excellent protein source. Artinya di sini kita bisa mendapatkan sumber protein yang sangat baik. Karena protein kedelai itu merupakan salah satu sumber protein yang sangat baik untuk kesehatan. Komposisi asam aminonya termasuk lengkap ya, termasuk lengkap sehingga menjadi sumber protein yang sangat baik. Kemudian ini bisa diterima karena strukturnya yang mirip dengan daging, jadi bisa diterima. Kemudian capital investment yang rendah atau murah, operating cost-nya juga murah. Karena kalau dalam bentuk textured vegetable protein ini juga nanti handlingnya itu mudah. Proteinnya itu bisa kita kendalikan dengan mudah dan nanti umur simpannya juga jauh lebih awet gitu daripada berbasis daging yang asli. Cheap and healthy alternative to meat. Nah, ini artinya bisa mendapatkan alternatif pengganti daging yang murah dan menyehatkan. Menyehatkan karena apa? Tidak banyak pengotor-pengotor yang memberikan resiko kesehatan tadi. Seperti kolesterol, asam lemak jenuh, itu minim. Karena pada kedelai itu tidak ada kolesterol dan lemaknya atau minyaknya didominasi oleh asam oleat, linoleat, dan linolenat. Nah, jadi asam lemak tidak jenuh, yang itu bagus untuk kesehatan. Gitu. Kemudian isi raw material handling and product storage. Nah, handlingnya tentu jauh lebih mudah ya kalau kita sediakan itu kedelai itu tidak mudah rusak gitu ya. Penyimpanannya juga mudah gitu. Yang penting tidak lembab. Nah, itu kedelai awet ya. Fruitful business now and in the future. Nah, ini menjadi potensi bisnis yang menarik gitu ya. Yang menarik, yang menjanjikan baik sekarang maupun yang akan datang. Karena apa? Ya kebutuhan akan daging ini memang naik terus. Dan orang makin care atau makin peduli dengan kesehatan, itu juga makin tinggi. Dan orang juga mulai banyak yang sifatnya mengurangi makanan berbasis daging. Atau ada yang vegetarian, ada yang vegan, dan sebagainya. Nah itu mulai banyak. Sehingga bisa menjadi potensi bisnis yang menjanjikan. Nah silakan barangkali mungkin nanti ada yang tertarik untuk mengembangkan bisnis dari protein textured vegetable protein ini atau meat analog ini.
Nah, ini di Indonesia masih sepertinya masih agak jarang yang mengembangkan secara besar-besaran. Tapi mungkin dari korporasi seperti Indofood mungkin ya sudah ada ya, karena mereka butuh untuk membuat tadi untuk campuran pada produk-produk noodle ataupun pasta. Nah, selain advantage yang disebutkan tadi, tentu ada beberapa juga kelemahannya. Nah, kelemahannya di mana? Nah, ini kelemahan ini kan berarti menjadi potensi untuk kita melakukan riset untuk memperbaiki. Kalau sudah tidak ada kelemahan, mungkin ya udah masa mentok di situ gitu ya. Tapi justru dengan adanya kelemahan inilah kita bisa belajar banyak atau mengembangkan lebih lanjut. Kelemahannya apa? Di antaranya adalah pertama ini, taste and flavor inferior to meat. Nah, artinya di sini bahwa rasa dan aromanya memang tidak seenak daging. Karena apa? Kalau daging itu kan ya memang khas ya, aromanya kan khas antara daging sapi dengan daging kambing, mungkin ada daging babi. Itu rasanya beda karena apa? Di sana ada senyawaan-senyawaan flavor yang terutama terikut bersama lemak yang itu membuat ya daging itu enak dan khas. Kalau pada textured vegetable protein ini ya rasa dan flavornya boleh dibilang tidak ada gitu. Tidak ada ya, karena ini berbasis kedelai ya aromanya apa ya, paling aroma kedelai, bahkan aroma kedelainya sengaja kita hilangkan karena kalau ada aroma kedelainya nanti mungkin ada langu-langu, mungkin orang akan menolak. Memang kita hilangkan, jadi tidak ada rasa dan aromanya gitu. Tapi rasa aroma bisa kita kembangkan dengan metode yang lain, misalnya dengan penambahan bumbu. Bumbu yang bisa mendekati rasa dan aroma daging. Nah, bumbu seperti itu kan banyak ya. Bumbu-bumbu yang bisa mendekatkan pada rasa dan aroma daging. Ya contoh paling mudah misalnya kayak Royco atau Masako rasa sapi. Itu kan sudah rasanya seperti daging sapi. Nah, itu flavoring enhancer itu bisa kita masukkan di sini misalnya. Atau juga bisa menggunakan kaitannya misalnya tambahan asam amino bersulfur misalnya. Karena ciri khasnya pada protein daging itu biasanya cukup banyak mengandung asam amino bersulfur yang juga bisa berkontribusi pada pembentukan rasa dan aroma ini. Nah, ini bisa juga kita misalnya masukkan di sana asam amino bersulfur seperti cysteine, methionine. Nah, itu kan asam amino bersulfur itu bisa kita tambahkan misalnya untuk memperbaiki ini rasa dan aromanya. Kemudian struktur inferior to meat. Nah, ini juga strukturnya memang sudah bisa alot dan kenyal, bahkan bisa berserabut, tapi ya tetap tidak bisa serabut daging gitu ya. Karena kalau daging kan ya serabutnya memang benar-benar terlihat ya, serat otot atau serabutnya itu. Nah, kalau pada kedelai atau dari gandum misalnya gluten, ya itu kan proteinnya serabutnya halus gitu ya. Bisa kita buat menjadi serabut, tapi serabutnya masih halus. Nah, ini menjadi tantangan ke depan. Barangkali bisa kita temukan nanti teknologi yang bisa memperbaiki supaya teksturnya tadi serabutnya sudah dapat, tapi juga supaya kasar gitu ya. Karena kalau terlalu halus ya mungkin orang masih menganggap ini mah bukan daging beneran, mungkin gitu ya, kan bisa merasakan. Nah, kalau bisa kita buat menjadi teksturnya lebih kasar, barangkali bisa lebih bisa diterima lagi. Kemudian only suitable for this with strong flavor as it is blend. Nah, di sini cocok ketika ya, disajikan dengan strong flavor, ya, sehingga akan cocok kalau kita ini only suitable, ini only, berarti dia hanya cocok kalau dikombinasikan dengan masakan yang bumbunya itu kuat gitu. Supaya apa? Ya supaya si textured vegetable oil, textured vegetable protein ini ada rasanya. Karena secara ini kan tadi tidak ada rasanya ya. Supaya ada rasanya tadi ya harus kita masak bersama masakan yang bumbunya di sana itu kuat. Rasanya enak sehingga nanti bisa kita rasakan TVP-nya tadi juga enak begitu. Ini kelemahannya ya tadi, makanya
Mungkin kaitannya dengan yang poin 1 tadi, test and flavor-nya tadi bisa kita perbaiki lebih lanjut. Nah, baik, kemudian di sini ada kuis yang harus dikerjakan atau dijawab. Nanti silakan dijawab melalui Google Classroom sekaligus sebagai konfirmasi Bapak Ibu, Akang Teteh semua sudah mengikuti perkuliahan atau materi ini secara tuntas ya. Yaitu sebutkan atau jelaskan metode-metode pembuatan MIT analog yang sudah dijelaskan tadi ya, tinggal mengulang lagi aja. Sebutkan atau jelaskan metode-metode pembuatan MIT analog. Nah, demikian perkuliahan ini. Semoga bisa memberikan manfaat, dan jika ada pertanyaan-pertanyaan ataupun ingin ada hal-hal yang ingin didiskusikan, bisa dimasukkan melalui kolom chat pada kolom komentar yang ada pada YouTube ataupun pada Google Classroom. Terima kasih semuanya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.